rujukan-rujukan pokok dalam ilmu fikih hukum memerangi orang Islam, ya. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Mengaji kitab Al-Fiqhul Manhaji Al-Madhhabil Imam Syafi'i. Jadi saya hanya akan membacakan dan menjelaskan sebagian maknanya yang penting. Nah, kita sudah membahas tentang rujukan-rujukan pokok dalam ilmu fikih. Pertama, Al-Quran sebagai rujukan pokok. Jadi para ulama ketika menemukan pertanyaan apa hukumnya ini, apa hukumnya minum khamr, apa hukumnya berzina, dan seterusnya, pertama-tama para ulama langsung mencari di Al-Quran. Kalau sudah ada di Al-Quran, sudah aman, sudah cukup, karena itu standar dan itu adalah merupakan rujukan utama. Tapi kalau tidak menemukan dalam Al-Quran, para ulama langsung merujuk ke hadis. Nah, kalau tidak menemukan di hadis, mereka melakukan ijma', terus juga melakukan qiyas. Nah, inilah dia rujukan-rujukan dalam buku fikih. Buku fikih itu yang paling penting adalah bukan apakah ada contohnya, bukan. Jadi ada kesalahan berpikir sebagian orang, dia selalu ada contohnya, sudah contohnya. Ya, kalau ada contohnya, kita akan banyak menghadapi masalah. Misalnya bank syariah misalnya di zaman Nabi belum ada, contohnya belum ada. Ada yang misalnya di zaman Nabi belum ada, sekarang boleh-boleh aja gitu. Kenapa? Karena dalam hukum fikih yang paling penting adalah sepanjang ini tidak bertentangan dengan syariah, maka itu boleh-boleh saja. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini bertentangan dengan syariat atau tidak. Kalau nggak bertentangan, ya boleh-boleh aja. Nah, begitulah hakikat fikih. Dia membahas tentang hal-hal yang sangat fundamental dalam hidup sehari-hari, pekerjaan-pekerjaan kita yang kita kerjakan, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu semua dibahas dalam fikih. Nah, sudah kita bahas tentang referensi pertama dari fikih itu adalah Al-Quran. Sekarang referensi kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah Asy-Syarifah. Apa itu As-Sunnah? Was-Sunnah hiya kullu ma nuqila 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Sunnah adalah yang diambil dari Nabi berupa perkataan, berupa perbuatan, berupa persetujuan. Apa bedanya? Kalau perkataan, Nabi yang bersabda. Contohnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari hadis nomor 48, dalam Sahih Muslim hadis nomor 64. Nabi bersabda, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mengejek orang muslim adalah perbuatan fasik dan memerangi orang muslim adalah kafir. Perhatikan. Jadi kalau ditanya apa hukum memerangi orang Islam? Ya, kekafiran. Kafir. Kenapa? Ada hadis Nabi. Wa qitaluhu kufrun. Ini perkataan Nabi. Sekarang contoh dari hadis yang berupa perbuatan Nabi. Au fi'lun di sini. Misalnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ma kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi." Aisyah ditanya, apa yang Nabi perbuat di rumahnya? Qalat, Aisyah berkata, "Kana yakunu fi mihnati ahlihi." Nabi kalau di rumahnya membantu istrinya, memasak, mencuci pakaian, bersih-bersih di kamar. Nih, fa idza hadaratis shalah qama ilaiha. Begitu datang sholat, langsung Nabi berangkat ke masjid.
Seperti itu kebiasaan Nabi. Ini bukan perkataan, tapi ini perbuatan Nabi. Sekarang apa contoh dari takrir, persetujuan Nabi? Nih, hadis surat Abu Dawud nomor 1267. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli ba'da salati subhi rak'atain. Nabi melihat seseorang salat setelah salat subuh. Kan kita tahu semua bahwa salat 2 rakaat setelah salat subuh itu kan tidak boleh. Nah, ini ada orang dilihat oleh Nabi, dia salat 2 rakaat setelah salat subuh. Faqala, lalu berkata, salatus subhi rak'atan. Nabi bersabda, salat subuh 2 rakaat. Kenapa mau nambah lagi gitu ya, maksudnya gitu. Faqala rajul berkata, inni lam akun sallaitu rak'atain allati qablahuma. Jadi tadi saya enggak kebagian salat qabliyatus subhi. Maksudnya salatul fajr. Fa sallaituhumal an, maka saya salat sekarang karena tadi enggak kebagian. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah diam. Fa'tabara sukutuhu iqraran ala masyru'iyati salatis sunnah al-qabliyah ba'dal fardhi liman lam yusalliha qablahu. Berdasarkan ini bahwa bagi orang yang tidak kebagian salat qabliyah, boleh dia menggantinya setelah salat. Perhatikan, Masya Allah, luar biasa. Ini fikih, inilah fikih. Begitulah hakikat para ulama dalam mengambil kesimpulan fikih dalam teks-teks hadis maupun teks Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Yudin, Ketua Pimna Aksi Wakagam, Saudara Amir Faisal Fad, Tuan Syariah. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang Allah muliakan pada hari ini, alhamdulillah selamat datang. Terima kasih atas kunjungannya rekan-rekan media yang Allah muliakan pada hari ini. Kita bersyukur Allah berikan pada kita kesehatan, Allah berikan pada kita kekuatan untuk terus bergerak dalam amal soleh terbaik kita untuk membersamai umat yang saat ini terus masih mendapatkan banyak cobaan untuk mampu bertahan, mampu terus bertumbuh dalam kondisi yang semakin hari semakin susah kita rasakan. Tapi insya Allah kita punya alasan sangat mampu menciptakan banyak energi positif ke depan. Bapak sekali Allah muliakan. Insya Allah, ayo teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah masuk di pekan pertama bulan Agustus. Semuanya bergerak. Pekan depan kita akan bersama-sama. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kemarau panjang, pandemi yang belum jelas sampai sekarang. Bangsa ini pernah merayakan sebuah kemerdekaan. Negeri ini dan insya Allah saat ini kita sadar betul pangan rakyatnya. Saat itu apa yang terjadi? Sekali Allah muliakan. Saat Perjuangan dilakukan oleh para tidak pahlawan. ada lagi kelaparan. Segenap elemen bangsa ini keluar dari rumahnya, yang dimiliki di rumahnya, membawa beras, membawa mie air minum, membawa semua yang mereka miliki. Sayur mayur keluar dari semua dari rumahnya, diserahkan kepada para pejuang. Dititipkanlah pesan di sana, dititipkanlah harapan-harapan di sana, doa-doa terbaik bangsa ini. Semua mengangkat tangan ke langit untuk meminta pada Allah supaya bangsa ini menjadi bangsa merdeka. Dan luar biasa, orang mengatakan dan dengan bambu runcing itu kemudian bangsa ini merdeka. Titipan doa-doa itu yang dititipkan. Tidak hanya sekedar barang yang dititipkan, tidak sekedar beras yang dititipkan, tapi amanah-amanah doa, harapan-harapan umat Islam, semua umat Indonesia itu jadi nyata. Dan saat ini kita sedang dalam momentum untuk bergabung dalam Agustus gerakan nasional. Kita menang sejarah kembali. Hebatnya bangsa ini telah membuktikan kebersamaan. Lugas Pak itu sudah menjelaskan pada kita 4 potensi bencana.